cerita tentang kisah Nabi, biar apa? Biar ibu nengok, oh di zaman ma ini yang model begitu tuh banyak. Yang model Abu Jahal, ada. Yang model Fir'aun, ada. Tuh, yang model, nih tengok cincin saya, besar-besar, tengok. Ini cincin ini tanda berliannya otak saya. Yang begitu dari dulu lah ada. Tidak usah disebut nama. Pak Edi nyebut nama pula. Nah, yang itulah ada. Nah, kalau kita sudah baca sejarah, ternyata Korun model baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala kulli ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala habibina nabiyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wassahabah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu semua, jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah, khususnya di sini hadir bersama kita Bapak Haji Edi Saputra, ya, para tokoh-tokoh kita, orang tua kita Bapak Haji Mansur Dani dan semuanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita tentang bagaimana janji dan ancaman orang yang memegang tanggung jawab, ya, serta apa tugas-tugasnya. Masalah janji dan ancaman sudah kita bahas kemarin, ya. Nah, sekarang ini masih terkait dengan kewaspadaan yang diberikan oleh Nabi kepada siapapun yang memegang tanggung jawab, baik mulai dari tanggung jawab yang paling besar sampai tanggung jawab yang mungkin menurut kita kecil padahal juga besar, ya. Menjadi seorang ayah, seorang suami, seorang pemimpin yayasan sekalipun, ya. Maka apa kata baginda Nabi? Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih wa man rafaqa bihim farfuq bihi. Allahumma, ya Allah, man waliya, siapa yang menerima tanggung jawab, yang memimpin, min amri ummati, dari urusan umatku, syai'an, sesuatu, fashaqqa alaihim, kemudian dengan wewenang yang dia punya memberikan kesulitan, memberikan keberatan, atau memberikan sesuatu yang dijadikannya derita, fashquq alaih, maka kau berikan juga derita dan kesulitan buat dirinya. Ini doanya, ngeri doanya. Makanya nanti Pak Edi kalau jadi presiden, pajaknya jangan besar-besar. Yang mesai pajak, kaki Allah pajaki pula. Nah, ya. Tuh. Jadi kalau buat aturan yang memang bukan untuk kepentingannya, maka Allah pun akan memberikan aturan yang punya kepentingan juga. Ya. Ya, kadang-kadang mohon maaf, Fahmi ngerasain juga di pondok itu sudah buat aturan. Ada baik kadang-kadang yang kondisi seseorang itu yang harus diberikan pengecualian. Seperti baginda Nabi. Satu saat pernah memberikan pengecualian. Ada orang yang datang kepada baginda Nabi di bulan Ramadan, wahai Rasulullah, saya ini melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan, fi naharihi. Lalu kata Nabi nyebutkan 3 hal. Kalau itu kau merdekakan budak. Tidak sanggup ya Rasulullah.
Puasa 2 bulan. Sebulan be lagi aku wajur, apalagi 2 bulan. Ya sudah, kau kasih makan orang miskin. Aku tak kati harta untuk dikasih makan untuk orang miskin. Dikasih oleh Nabi kurma. Bagi kelak. Rasulullah boleh tengok, aku lawang yang paling miskin. Oh, lah buntu banyak ulah bulok. Ada yang saya ini. Akhirnya kata Nabi, ya sudah, makanlah olehmu kurma ini. Ya, sedekahkanlah untuk dirimu dan keluargamu. Itu namanya pengecualian. Nah, kalau dalam syariat tak kata pengecualian. Ya. Sayyidina Ali pernah bertikai dengan orang Yahudi, ya, tentang salah satu harta. Sayyidina Ali sebagai seorang khalifah ngadu dengan seorang qadhi. Ya, lalu Yahudi ini dipanggil. Ya. Ternyata dari sisi saksi dan bukti mau tidak mau Sayyidina Ali harus dikalahkan. Lalu orang Yahudi ini kagum dengan keadilan yang diberikan seorang qadhi di zamannya Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali pun menerima. Apa kata orang Yahudi? Sapi ini memang punya dia, harta ini, baju besi ini memang milikmu wahai Sayyidina Ali. Tapi aku sengaja ingin melihat bagaimana hakim seorang muslim. Maka memang ibu-ibu berat. Apalagi mohon maaf urusan hukum ini tidak mudah, ya, tidak mudah. Ala kulli hal, ini doa Rasulullah bagi orang yang memegang tanggung jawab. Siapa yang suka memberikan kesulitan yang tidak ada dalam aturannya, maka Allah pun akan berikan kesulitan untuk dirinya. Ya, saya tanya saja dalam urusan ibu-ibu. Ini urusan ibu-ibu nih, urusan kita. Ya, saya kemarin ini sedikit cerita Pak Edi. Sebenarnya aku tidak cerita ini aib dewe ini sebenarnya. Kemarin ke Jakarta, ya, tidak tahu mobil adik ini ganjil apa genap. Laju masuklah kawasan yang kena aturan apa? Ganjil genap. Di stop polisi. Nah, jika balak niatnya. Pas ditengok, Pak, ini harus ditilang. Saya ini dari Sumatera, Pak. Ditengoknya SIM. Ditengoknya SIM. Sudahlah. Karena Anda tidak mau ditilang, Anda dari Sumatera, jangan diulangi lagi ya, Pak. Silahkan. Nah, kita dikasih kemudahan, Pak. Senang. Ya. Apalagi kalau kakek di akhirat. Pak Mansur Dani, Dr. John. Ini kau nih masuk neraka, John. Contoh Pak ini dokter. Ya. Kata Dr. John, tapi aku sudah bertaubat ya Allah. Aku berharap rahmatmu ya Allah. Ya, aku nih sengaja dengan amplop Ustaz Fahmi pulau ya Allah. Contoh dirayu, sudahlah. Memang ada kebaikanmu, diturunkan rahmat, dimudahkan oleh Allah. Nah, bayangkan kalau urusan itu kita dipersulit. Ya. Nah, makanya hati-hati nih. Ini yang doa Sayyidina Rasulullah, doa yang doa bukan aku. Kalau sudah Rasulullah yang mendoakan repot. Ya. Tapi waman rafiqa bihim farfuq bihi. Tapi siapa yang berbuat kasih sayang dengan rakyatnya, ya, membuat satu kebijakan yang memudahkan rakyatnya, farfuq bihi, maka Allah meminta kepada Nabi, meminta kepada Allah, berikan kepada dia juga kasih sayang ya Allah. Berikan kepada dia kemudahan. Makanya ini jadi ingatan buat kita. Ya, apalagi seorang pemimpin, seorang pemegang kuasa yang nempel kepada dirinya banyak, yang punya harta, yang punya kepentingan nempel. Kalau kita hanya membela yang punya kepentingan, maka saya pernah membaca sebuah hadis dalam kitab Al-Manhajus Sawi karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Jadi Pak Edi, ada orang beribadahnya bukan karena Allah, karena nak dipuji manusia, karena selain Allah lah, ya, karena selain Allah, ya, karena selain Allah. Nah, ketika ibadahnya karena selain Allah, sholat, sedekah, zakat, haji, umroh, bagi-bagi kebaikan, tapi bukan karena Allah, apa yang terjadi ibu-ibu? Ketika terjadi nanti di akhirat, dia diletakkan oleh Allah dalam neraka.
Lalu dia nuntut hak kepada Allah. Ya Allah, aku sholat, aku zakat, aku berbuat baik, tetanggaku menerima kebaikanku. Waktu kau berbuat itu karena siapa? Memang ada maksud lain ya Allah. Ya sudah, kau pergi ke orang lain itu, atau kau pergi ke maksud yang lain, kau minta kepada orang lain itu untuk membalas ganjaranmu. Kalau karena engkau berbuatnya bukan karena aku tidak akan melakukan apapun untuk dirimu. Maka berbuat baik, berbuat lembut ya terhadap orang yang dipimpin, terhadap istri, terhadap segala macam ya, itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu yang melayani suaminya yang mungkin masakannya tidak pernah dipuji, Pak Mansur Dani yang ngasih hadiah kepada istrinya, satu pun dari hadiah tidak pernah mengucap terima kasih, tidak masalah. Nanti Allah yang akan apa? Syakur kepada dirinya. Allah yang akan mengucapkan terima kasih. Dan memang di dunia ini dibuat oleh Allah permainan, ya, baik dengan tetangga. Tetangga itu jangan kena terima kasih, nyaci lagi ada. Duit triliunan nginjuk 200.000. Ada. Ya, duit triliunan nginjuk 200.000. Lah diinjuk lagi 200.000. Dia bergawe lagi belum tentu dapat 200.000. Tapi ya begitulah orang. Dan kalau ditemukan oleh kayak gitu, mudah-mudahan itu tanda apa? Tanda kalau Pak Edi nginjuk seseorang dengan segitu ditolak oleh orang, dicaci, berarti apa? Diterima oleh Allah. Wahai Edi, mohon maaf ini bahasa Pak Edi, ya, apa yang kau lakukan ini adalah memang untuk diri. Nah, jadi kalau kita ditemu model-model itu, ya bersyukur saja. Seperti Nabi Muhammad pernah digoda oleh sahabatnya. Ada sahabat sangat cinta dengan Nabi, pengen nganjuk hadiah tapi tidak kasih duit. Datanglah dia ke tukang kambing, tolong bawa ini kepada Rasulullah, kasih tahu ini kalau hadiah dari aku. Nah, ditengoknya, diintipnya dari jauh, dan takut nak ketemu Nabi. Sudah diantarnya kambing ini ke Nabi. Nabi, dari siapa? Dari si Fulan. Oh, Masya Allah, namanya siapa? Nuaiman. Oh, Masya Allah, terima kasih, sampaikan salam sama Nuaiman ya, kambing ini sudah saya terima. Terus Nabi pergi, kata yang jual kambing, ya Rasulullah belum dibayar. Kok belum dibayar? Ini kan hadiah dari Nuaiman. Iya, ini hadiah dari Nuaiman, tapi Rasulullah pula yang harus bayar. Ada pula manusia model main, ya, ada pula dia ngunjuk hadiah dengan kita pula yang bayar. Mungkin di antara istri ada juga, dia ngunjuk hadiah jam tangan. Nah mas, ini aku belikan hadiah jam tangan untuk kamu. Berapa harganya? Sekian juta. Oh, ganti duit aku itu. Ada. Ini yang model mah ini juga ada. Jadi kalau ada istri yang aneh-aneh, itu ingat sahabat Nabi Nuaiman. Makanya sering-sering baca cerita sahabat Nabi, sering-sering baca cerita tentang kisah Nabi. Biar apa? Biar ibu nengok, oh di zaman mah ini yang model begitu tuh banyak. Yang model Abu Jahal ada, yang model Fir'aun ada. Tuh, yang model nih tengok cincin saya besar-besar, tengok ini cincin, ini tanda berliannya otak saya. Yang begitu dari dulu lah ada. Tidak usah disebut nama. Pak Edi nyebut nama pula. Nah, yang itulah ada. Nah, kalau kita sudah baca sejarah, ternyata Korun model baru. Ada Korun model baru, tapi namanya berbeda. Ya. Ada Korun lahiran Medan. Ya, ada. Mudah-mudahan Mang Syamsuddin bukan Korun lahiran Linggau, mungkin bukan. Nah, maka ini doanya. Wa warada annahu ma min malin yamutu yauma yamutu ghasyan li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannah. Ini lebih ngeri lagi nih. Tidak ada pemimpin yang mati di hari dia mati dia sedang menipu rakyatnya, illa haramallahu alaihi jannah, kecuali Allah haramkan bagi dia surga. Jangan main. Lagi menipu rakyatnya,
Ya, mati masuk neraka. Allah haramkan baginya surga. Nah, jadi memang berat, Pak. Makanya jangan heran Umar bin Abdul Aziz didatangi oleh anaknya. Ayah, saya kepengen ngobrol masalah pribadi. Ditiup lampu ini. Tiup, ngapa? Kok dimatikan? Wahai ayahku lampunya. Ini minyaknya negara. Sedangkan kau nak ngomong masalah pribadi. Taruhlah tidak sampai seperti itunya. Ini ketakutan yang ada dalam diri Umar bin Abdul Aziz. Makanya Bapak Ibu, ya, siapapun yang bakal jadi pemimpin, yang bakal penerima tanggung jawab, nak jadi ketua MUI sekalipun, ya, nak jadi ketua NU sekalipun, nak jadi ketua Muhammadiyah sekalipun, bahkan nak jadi apa, kelompok pembagi kunci surga sekalipun. Kan zaman sekarang ini banyak panitia-panitia yang apa, menetapkan ini Pak Edi ahlu surga, Pak John ahlu surga, yang muazzin ini ahlu. Hanya itu sekarang lagi berseliweran. Siapapun yang nak jadi yang model mah itu, ingat hadis-hadis ini, ya, tidak main-main ini. Ngurus masjid nih be, punya tanggung jawab, punya anak dua be, punya tanggung, punya bini sikok be, apa lagi? Dan jangan dilanjut, Bu. Ya, tidak mudah, tidak mudah. Nah, ya, ini yang disampaikan oleh baginda Nabi dari doa-doanya. Maka kita tengok ibu-ibu kalau lagi dikasih persulit, bukan dalam kehidupan, ada sesuatu, ya. Sekarang ini mungkin ada sesuatu yang sengaja dibuat untuk menyulitkan kita. Ingat be, doa ini nih, doa Nabi. Coba hafalin. Allahumma wan waliya min amri ummati, ya, syai'an fasyaqqa alaihim fashquq alaihi wa man rafiqa bihim farfuq bihi. Artinya, ya Allah, yang ngenjuk sengaja kesulitan, padahal mudah tapi disulit-sulit, kaget buat dia kesulitan juga. Ya, barang siapa yang memberikan kemudahan, kasih sayang, padahal mestinya ini sulit, tapi sama dia dikasih sayangi kita, dikasihnya petunjuk, maka berikan juga dia kemudahan. Ya. Nah, itu suami yang sulit nyulit ke ala kulli halin, ya Allah, ngeri ini sebenarnya, ngeri nih Pak ini, ngeri. Nah, makanya kalau perlu orang-orang yang bertakwa yang kita sampaikan pada salah satu kajian kita, kalau orang-orang itu bertakwa ya beginilah, ngeri. Tapi itulah kata para pemimpin yang baik, kita ini kalau jadi orang baik di saro itulah, ya memang itulah, ya begitulah. Tapi ya tidak nyalahkannya juga ibu-ibu, bapak-bapak juga yang buat salah, ya. Yang tidak katik modal tidak dipilih, ya. Yang tidak katik serangan pajar tidak dipilih. Nah, mulai kamu cemberut, caknya kamu galau itu. Ya. Fa'alaika ayyuhal wali al muwaffaq bin nushi ra'iyatika wa birrifqi bihim wa bihusnin nadhari fi umurihim. Wahai para wali, para pemimpin, al muwaffaq, yang dikasih taufik, binushi ru'yatika, senantiasa ngasih nasihat kepada rakyatmu. Nah, Sayyidina Umar, kita tidak usah Nabi lah, Sayyidina Umar senantiasa kasih nasihat buat apa? Buat rakyatnya. Sampai-sampai urusan berat badan pun Sayyidina Umar ngenjuk nasihat. Jadi Pak Edi, ada sahabat Nabi itu yang gemuknya model Pak Irawan tuh, ya, model perut buncit lah. Pak John jangan tersinggung. Ya, laju Sayyidina Umar lewat. Sayyidina Umar nanya, mahadha, apa ini, kata dia, ngomongi perutnya. Mahadha, apa ini, kata dia. Jawab pula sahabat Nabi ini dengan perut besar tadi, hadza min fadli rabbi, ini anugerah dari Allah. Apa jawab Sayyidina Umar? Bal azabun min Allah, ini perut buncit model ini azab dari Allah.
Terus Sayyidina Umar sampai ngasih nasihat seperti itu. Minta maaf Pak ya, ini cerita. Ini cerita. Dan memang iya dari sisi kesehatan segala macam. Jadi Sayyidina Umar itu nganjuk nasihat. Ada dengar wong jualan di pasar yang belum belajar ilmu bagaimana fikih perdagangan, disuruh oleh Nabi, oleh Sayyidina Umar keluar dari apa? Keluar dari pasar. Sekarang ini kita tengok berapa banyak orang yang di pasar itu tidak tahu fikih perdagang, fikih perdagang. Kenapa? Karena yang ada di otak kita ini apa? Itu yang disebut dengan apa? Ekonomi kapitalis itu apa? Yang di dalam otaknya ini apa? Bukan lagi berpikir halal dan haram, yang dipikir adalah halal wal untung. Halal wal untung. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang curang dalam perdagang. Bukan curang dalam perdagangan, curang dalam hukum, curang dalam segala macam hal. Maka ibu-ibu kasih nasihat rakyat ini. Sebagai ayah kasih nasihat anaknya. Sebagai suami kasih nasihat istrinya. Kasih nasihat. Nasihat ini tidak boleh tidak. Ya, seperti mohon maaf ini laju menceritakan keluarga kami. Ayahanda Kiai Saiful Hadi FBA setiap malam minggu. Malam minggu itu bukan berarti harus kemana? Makan di luar terus. Duduk. Ini anak-anak dikasih nasihat. Coba berapa tanya, berapa lama, berapa banyak, berapa kali kita ngasih nasihat sama anak-anak kita. Malam minggu deh, sekedar naik mobil, ngeluarin duit. Padahal Pak Edi waktu ngajak anak-anaknya makan tuh bisa ngasih nasihat. Menjelang kita balik, setelah kita makan, setelah kita ini senang-senang, ayah nak nganjuk nasihat. Kasih nasihat. Masalah hal-hal yang terkait dengan apa? Dengan sholat, dengan akhlak. Apalagi model Wak Mansur dan ini banyaklah nganjuk nasihat Wak Mansur. Ya, ngasih nasihat. Ini anak-anak kita ini nak diapoi, dikasih nasihat. Sudah dikasih nasihat pun belum tentu anak-anak ini pun nerima. Makanya kalau di kami itu sekarang karena anak-anak udah besar, kalau sama ayahanda di rumah setiap malam Jumat tuh kumpul baca Yasin, baca Rotibul Haddad. Tujuannya apa? Kaget di ujungnya ada nasihat. Walaupun habis Yasinan ada makannya, ada apa nama orang tuh ramah tamah cengkramanya. Jadi ibu-ibu ini nasihat ini penting. Makanya tidak jadi masalah. Sama menjadi pemimpin, ada wong yang nak buat pengajian dikasih. Kenapa? Beruntung kalau punya pemimpin, rakyatnya seneng apa? Seneng dengar nasihat, seneng dengar nasihat. Ya. Wa birrizqi bihim, berbuat lembutlah kepada masyarakatmu, kepada orang-orang yang diayomi dirimu. Wa bihusnin nadhari fi umurihim, dan pandanglah dengan baik rakyatmu dengan apa? Dalam semua urusannya. Ini sekarang ini pemerintah kita mikirin listrik, mikirin jalan, mikirin segala macam. Itu namanya husnul nazar. Berpikir tentang kalau yang sakit mak mano, berpikir kalau yang berpendidik, yang sekolah bagaimana. Ini mohon maaf ini menurut aku baik. Pendidikan kita ini yang nak dirubah tuh bukan seragamnya, tapi pendidikannya. Ini malah sibuk merubah warna seragam. Sekolah tidak pakai seragam tidak masalah sebenarnya. Tuh tengok pondok di Jawa, coba tengok pondok salah, tidak ganti seragamnya, sarung inilah. Ya, ini yang disibukkan sibuk ganti baju seragam. Ini kritik untuk negeri Konoha, bukan Indonesia tidak. Aku tidak tahu ini negeri mana yang sibuk nak ganti baju, yang sibuk nak diganti itu apa? Kecerdasan pengajarnya, sistem pendidikannya, dan segala macam. Ini kami di pondok lagi ribet dengan dunia pendidikan negara kita ini. Ada yang 12, 13, 14, burung garuda lah, burung gagak, macam-macam model pendidikan ini. Padahal yang penting itu mana guru-guru ini ngajar. Ya. Nah, jadi macam-macam. Kalau ada peningkatan gaji guru lemak pula. Ya. Nah, ngapa lagi curhat aku nih? Ya, maka ibu-ibu ini namanya husnun nazar. Apalagi pamit tengok tuh, yang dapat sertifikasi, yang dapat yang muda-muda, yang tua-tua yang lah 30 tahun ngajarnya keliling. Ustaz, tolong lanjut aku 2 jam.
Kami nak dapat sertifikasi kurang 3 jam. Inilah nak masa dari mulai dia dilantik sampai lah nak mati. Inilah yang uji kita tuh sekarang, sibuk manipulasi data yang benar-benar ngajar tak dapat jatah. Dan lagi banyak yang balik kayak jasa ini. Ya, wa kamalit ta'ahudi wa tafaqqudi lahum fi jami' ahwalihim, dan senantiasa melihat bagaimana nasib rakyatnya. Maka jangan heran Sayyidina Umar keliling nengoki rakyatnya, ada yang ngerebus batu, ada yang apa? Kelaparan, ya, dan segala macam. Nah, poin yang ini saya akan tambahin ceritanya nanti pada pertemuan kita besok berikutnya di hari Sabtu insyaallah, yang bagaimana kisah pemimpin-pemimpin kita dulu, mulai dari zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Utsman, zaman Sayyidina Umar, dan zaman Sayyidina Ali, termasuk di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, supaya untuk jadi tambahan bagaimana kita melihat betapa mereka yang berpegang teguh kepada nasihat baginda Nabi sangat menjaga orang-orang yang di dalam tanggung jawabnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini saja ya. Pada mohon maaf kepada Bapak Ibu, saya membahas masalah ini. Kenapa? Islam bukan cuma urusan sholat, Islam bukan cuma urusan puasa, Islam bukan cuma urusan zakat, tapi untuk memperbaiki kehidupan Islam ada di situ. Jadi Pak Mansur Dani, mohon maaf, ngapa Pak Fahmi bahas kayak di sini? Biar tahu bagaimana cara pandang Islam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni kami yang kerusakan ada di antara kami karena disebabkan diri kami, ya Allah. Ya Rahman ya Karim, maafkan kami yang ada kerusakan di dalam keluarga kami karena diri kami, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, bagi kami yang memegang tanggung jawab, berikan kami kemudahan untuk melaksanakan amanah, terutama tanggung jawab kami kepada keluarga, ya Allah. Ya Allah, berikan kami kelembutan hati untuk memandang istri kami, anak kami, keluarga kami, orang-orang yang paling utama untuk kami selamatkan dari api neraka. Ya Allah ya Rahman ya Karim, selamatkan harta kami, jangan di antara harta itu menuntut kelas kepada kami nanti kelak untuk menarik kami ke neraka-Mu, ya Allah. Ya Rahman ya Karim, datangkanlah kepada Lubuk Linggau ini pemimpin yang baik, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang menciptakan kenyamanan, keamanan, dengan kesejahteraan, ya Allah. Ya Allah, saat ini pemimpin yang akan dilantik untuk Indonesia ini mudah-mudahan menjadi pemimpin yang memberikan kebaikan untuk negeri ini, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.